living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. Halo guys, welcome to my channel. Hari ini aku bakal sharing tentang growth spurt. Jadi ini adalah satu teori yang penting banget dan teman-teman sebagai ibu-ibu baru itu harus tahu banget kalau anak itu akan mengalami growth spurt. Karena waktu itu aku tuh nggak tahu dan aku tuh panik banget, aku stres banget dan aku baru tahu setelah konsultasi ke dokter. So teman-teman harus nonton, stay tune. Apa itu growth spurt? Growth spurt adalah sebuah fase percepatan pertumbuhan yang terjadi pada baby. Jadi ini adalah momen yang sangat normal gitu ya, terjadi di anak usia awal yang baru lahir, dan itu kelihatan banget efeknya gitu. Jadi tiba-tiba naik berat badannya cepat, panjang badannya juga cepat. Nah itu adalah ciri-ciri growth spurt gitu. Dan sebenarnya saat terjadinya growth spurt ini akan terjadi efek banget di anaknya dan ngefek ke kita juga. Jadi aku akan sharing lebih panjang tentang apa sih yang terjadi ketika anak mengalami growth. Apa sih growth spurt ini terjadi pada anak? Jadi secara umum memang itu lebih besar terjadi di usia 0 sampai 1 tahun. Jadi 1 tahun pertama ini akan terjadi beberapa fase-fase growth spurt dan teman-teman nggak bisa langsung meratakan sih. Anak A, anak B, anak C mungkin akan berbeda fasenya dan akan berbeda juga efeknya dalam menghadapi growth spurtnya. Tapi perlu diketahui bahwa 1 tahun pertama ini pasti anaknya akan mengalami growth spurt. Jadi jangan panik dan jangan bingung ya teman-teman. Biasanya growth spurt itu terjadi di 10 hari pertama, seminggu sampai 10 hari. Ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan. Itu secara umum biasanya terjadi di sana. Tapi nggak pasti ya. Jadi ada juga sih beberapa anak yang kayak di bulan kedua baru growth spurt. Anak yang lain lagi di 4 baru growth spurt. Jadi bisa aja terjadi. Tapi memang biasanya terjadi di 1 tahun pertama. Jadi dalam satu fasenya biasanya sih sekitar 2-3 hari, tapi nggak harus segitu. Kadang bisa juga yang sampai 1 minggu, bahkan bisa sampai 2 minggu gitu. Jadi balik lagi setiap anak pasti akan berbeda-beda fase growth spurtnya. Ciri-ciri anak mengalami growth spurt. Yang pertama itu rewel. Jadi ini aku betul-betul sadar kalau anak aku tuh ada fasenya ini. Jadi dia tiba-tiba di bulan-bulan pertama itu ya, yang tadinya baik-baik aja tiba-tiba jadi rewel dan cranky banget, tiba-tiba nangis, teriak-teriak terus gitu. Jadi kita nggak tahu dia kenapa dan ternyata itu adalah efek dari growth spurt. Yang kedua adalah demanding terhadap susu. Nah ini aku juga pernah sharing, jadi di beberapa tips-tips video aku yang tentang ASI, anak aku itu pernah demanding sampai 1 jam sekali dia akan minum 150 ml ASI. Jadi dulu waktu aku masih pumping ya itu melelahkan banget, dan aku tuh jujur bingung kenapa ini anak minum susunya 1 jam sekali guys. Jadi bener-bener yang baru minum 15 menit, abis itu dia akan gumoh, karena anak aku tuh anak gumoh banget gitu. Terus abis itu kita ganti baju, baru mau tidur, terus dia minum susu lagi gitu. Jadi 1 jam sekali, dan ternyata itu adalah yang namanya fase growth spurt setelah aku tanya sama dokter. Jadi teman-teman jangan kaget kalau tiba ada anaknya ada fase minum susunya super banyak dan super cepet durasinya. Nah ini berarti anak kamu lagi growth spurt. Ketiga adalah perubahan pola tidur. Jadi ini beda-beda ya, balik lagi ini beda-beda di setiap anak. Ada yang tidurnya jadi lebih panjang karena tidur itu kan memang fase pertumbuhan. Tapi yang terjadi di anak aku bukan panjang tidurnya, tapi justru panjang minum susunya. Jadi dia itu waktu awal-awal kena dapat growth spurt, dia tidurnya agak kurang, tapi dia minum susu terus sampai dia gendut gitu ya, dan berat badannya langsung naiknya cepet banget kata dokter. Tapi ya memang sebalik lagi setiap anak itu beda-beda ya fase growth spurtnya. Kita harus tahu nih bedanya anak itu lagi growth spurt atau dia itu lagi sakit, karena sebenarnya secara gerak-gerik hampir mirip ya. Dia itu akan rewel, terus cranky gitu karena kan anak bayi itu cuma bisa nangis. Jadi dia mau lapar, dia mau sakit, dia mau apapun, dia pup, dia pipis atau apapun dia akan nangis, cranky gitu. Jadi ini dia cara membedakan apakah anak kamu itu growth spurt atau dia sakit. Jadi kalau anak growth spurt itu pada umumnya demandnya cuma 1, minum susu. Ketika dia kenyang,
dia akan tenang dan dia akan balik tidur lagi. Jadi kalau anak kamu minum susu dan dia masih cranky, terus ternyata kamu kasih susu lagi dia masih cranky dan dia malah muntah dan dia malah aneh-aneh, berarti kamu harus cek kesehatannya. Belum tentu dia lagi growth spurt, bisa jadi dia memang ada sakit sesuatu. Tapi kalau anak kamu rewel terus tiba-tiba kamu kasih susu dia tidur, terus dia rewel lagi kamu kasih susu dia tidur, nah berarti itu memang lagi fase growth spurt. So, itu dia cerita tentang growth spurt ini. Jadi ini adalah satu fase yang sangat normal terjadi pada baby. Jadi kalau teman-teman tiba-tiba ngelihat anaknya begini gitu ya, minum susunya sering banget, terus kok jadi agak susah tidur anaknya atau malah tidur mulu gitu ya, jangan kaget karena ini adalah fase yang sangat normal terjadi. Dan ini betul-betul juga terjadi di anak aku. Jadi teman-teman lewatin aja, perlahan lihat demand anaknya apa, dia mau minum susu ya dikasih, dia mau tidur ya dibiarin gitu ya. Jadi penuhi aja kebutuhan tubuhnya karena dia sendiri yang tahu apa yang sebetulnya dia butuhkan untuk tubuh dia saat pertumbuhan. Yang penting teman-teman terus penuhi asupan gizi anaknya, mau dari susu formula, mau dari ASI. Dan kalau anaknya masih minum ASI, teman-teman juga harus jaga fisik kalian karena ASI itu kan dari tubuh kita. Jadi kitanya juga harus makan yang sehat supaya ASINya juga berkualitas. So, itu dia sharing aku tentang growth spurt pada anak. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau kalian suka dengan isi konten aku, jangan lupa untuk subscribe, comment, and share. Oke? Thank you and bye-bye. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.